Karena kemampuannya, seorang pemuda disakiti, dikhianati, dan dibenci oleh anggota keluarganya sendiri. Bahkan mereka tidak segan untuk menghancurkan meridian miliknya, padahal meridian adalah sesuatu yang sangat penting untuk seorang ahli bela diri. Di suatu hari ketika sedang turun hujan, ada seorang laki-laki sakit bernama Lu Hao. Ia sedang mencoba untuk mengambil secangkir minuman, namun karena tubuhnya sangat lemah, gelas yang ia pegang langsung terjatuh dan hal itu membuatnya sangat kesal. Tapi, sesungguhnya yang membuat dirinya sangat kesal adalah karena ia tidak percaya kalau saat ini tubuhnya benar-benar sakit dan tidak berguna. Padahal di benua Xuan, kemampuan bela diri adalah sesuatu yang wajib dikuasai, di mana orang yang kuat akan mendapatkan tempat spesial. Namun untuk menjadi seorang pejuang, mereka harus membangkitkan terlebih dahulu meridian bela diri yang ada di tubuhnya. Meridian adalah pondasi dasar bagi para prajurit, di mana terdapat banyak saluran-saluran di dalam tubuh yang mampu merasakan dan menyerap energi spiritual dari alam. Mereka dapat mengalirkan energi ke setiap sudut bagian tubuh manusia, di mana hal tersebut akan membuat penggunanya bisa membelah sungai, memanggil angin serta hujan, dan bahkan bisa untuk menghancurkan langit dan bumi. Beberapa tahun yang lalu, Lu Hao membangkitkan 4 meridian bela diri. Ia merupakan murid terbaik generasi baru keluarga Lu yang ada di kota Tiankui. Saat itu Lu Hao melihat temannya yang bernama Lucia sedang menyakiti seorang murid perempuan, dan secara refleks, tubuhnya bergerak sendiri untuk menolong wanita itu. Setelah Lu Hao menghajar Lucia, ia baru sadar ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh ketua klan Tianyun. Orang itu adalah kakeknya Lucia, di mana mereka merencanakan semua ini adalah karena iri dengan perkembangan Lu Hao yang sangat pesat. Anak perempuan yang tadi langsung memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan bahwa Lu Hao telah menyerangnya, sedangkan Lucia datang untuk menyelamatkannya. Lu Hao dituding berencana melawan anggota klan, yang pada akhirnya ia harus dihukum dengan dihancurkan meridian yang ada di tubuhnya, serta diasingkan selamanya dari klan. Itulah yang menyebabkan tubuh Lu Hao sekarang menjadi sangat lemah. Padahal di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Pagi itu ia terbangun dan mendapati ada secarik kertas yang berada di atas meja. Surat itu ditulis oleh seorang wanita bernama Hua Di, yang memintanya untuk tetap semangat dan jangan menyerah dengan kondisinya sekarang. Dia adalah satu-satunya orang yang peduli kepada Lu Hao. Namun yang masih ia heran adalah, dia merupakan murid dari sekte pedang Xuan yang terhormat. Dia pernah berkata kepada Lu Hao, jika ia ingin membalas budi atas kebaikan yang sudah dilakukan, maka Lu Hao harus tetap hidup dengan penuh tekad. Kata-kata dari wanita itu membuat semangat Lu Hao kembali menyala, dan ia harus segera bangkit untuk membalas perbuatan Lucia dan kakeknya dulu. Rencana pertamanya adalah pergi dari kota Tiankui sesegera mungkin, karena saat ini orang-orang dari sekte sudah menganggapnya sebagai musuh. Lu Hao juga membeli sebuah pedang untuk pertahanan, sebab jika meninggalkan kota tanpa membawa senjata, akan jauh lebih berbahaya. Saat ia sedang meminta diskon kepada pemilik toko, tiba-tiba Lucia datang bersama dengan beberapa pengawal, kemudian melakukan sedikit intimidasi. Lu Hao tentu langsung terkejut, karena ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang itu di sini. Tanpa basa-basi, Lucia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Lu Hao, kemudian kembali memfitnahnya dengan berkata, Lu Hao bersalah karena telah berani menyerangnya. Dengan wajah jahatnya, Lucia meminta Lu Hao untuk meminta maaf, dan kalau dia tidak mau melakukan itu, Lucia akan membunuhnya. Lu Hao tidak takut dengan ancaman tersebut. Bahkan ia berkata, tidak akan mau bersujud meminta maaf atas perbuatan yang memang tidak ia lakukan, bahkan jika langit runtuh sekalipun. Mendengar jawaban seperti itu, tentu Lucia langsung menghajarnya, dan Lu Hao sadar kalau dia tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini, karena Lucia berada di tahap kedua kondensasi cakra, sedangkan ia tidak punya skill bela diri apapun. Lucia ternyata benar-benar serius untuk membunuh, di mana ia kemudian menghajar bagian punggung untuk menghancurkan tulang belakang, yang akan membuat tubuh bagian bawah lumpuh total. Di situ Lu Hao merasakan sakit yang luar biasa, bahkan ia pikir dirinya akan segera mati. Namun,
Tiba-tiba cahaya emas berwujud naga keluar dari retakan tulangnya, dan hal itu menyembuhkan semua kerusakan yang terjadi. Ia langsung teringat perkataan ayahnya dulu, katanya keturunan keluarga Lu itu sebenarnya mempunyai potensi untuk membangkitkan naga ilahi, dan jika itu beneran dibangkitkan, kemampuannya akan meningkat drastis. Kekuatan dari naga ilahi ini dapat menekan meridian bela diri lainnya, namun cara untuk membangkitkan kekuatan naga ilahi sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Kekuatan luar biasa dari naga ilahi katanya juga dapat membawa penggunanya ke puncak level tertinggi, bahkan prajurit meridian lainnya tidak akan bisa menandinginya. Jadi, saat itu Lu Hao sadar kalau ia telah berhasil membangkitkan kekuatan naga ilahi. Ketika Lucia akan menginjaknya, Lu Hao bisa menghindar dengan sangat cepat, lalu mengambil pedang musuhnya dan menebas Lucia untuk menyerang balik. Lucia bersama pengawalnya langsung terlempar cukup jauh. Namun Lu Hao tidak berhenti sampai di situ. Sambil mengacungkan pedangnya, ia ingin Lucia merasakan apa yang ia rasakan selama ini setelah si ketua keluarga Tianyun menghancurkan seluruh meridiannya. Ia menusuk Lucia berkali-kali, bahkan sampai membuat biji kultivasinya pecah. Tapi, meskipun dalam kondisi terluka parah, Lucia masih bisa memberikan ancaman, namun tentu saja Lu Hao tidak akan takut dengan ancaman itu. Setelah puas melakukan balas dendam, Lu Hao kemudian segera pergi meninggalkan kota, dan di situ para pengawal bingung harus berbuat apa, karena master mereka dikalahkan secara telak oleh Lu Hao. Berita tentang kejadian ini tersebar dengan sangat cepat, di mana Lu Tianyun yang mendengarnya jadi sangat marah, dan ia menyuruh semua pengawalnya untuk mencari keberadaan Lu Hao. Mereka mencari sampai ke pelosok kota, bahkan bertanya dengan kasar kepada orang-orang yang lewat, padahal Lu Hao saat itu sudah berhasil keluar dari kota dan bersembunyi di pegunungan. 3 hari kemudian, Lu Hao melakukan kultivasi di sebuah gua yang ada di gunung. Karena dengan kekuatan naga ilahinya saat ini, katanya bisa kembali memperbaiki jalur meridian yang rusak. Bahkan mengembangkannya ke tahap yang berbeda dari meridian yang biasa. Namun Lu Hao merasa heran, kenapa dari kemarin ia masih belum bisa memperbaiki satupun meridian miliknya. Anak itu berpikir, apakah ia harus menggunakan teknik legendaris milik klan Lu agar bisa memperbaikinya? Nama teknik tersebut adalah teknik perubahan 9 naga, di mana legenda menceritakan bahwa transformasi 9 naga adalah teknik kultivasi paling ampuh, yang bahkan penggunanya dapat menantang langit dan bumi. Namun, setelah bertahun-tahun dipelajari oleh pengikut klan, mereka berkesimpulan bahwa teknik ini sama sekali tidak berguna. Tapi, Lu Hao ingin mencoba semua kemungkinan. Jadi, tidak ada salahnya untuk kembali menggunakan teknik legendaris ini. Setelah dicoba berkali-kali, akhirnya 1 bulan kemudian, Lu Hao berhasil memulihkan meridian miliknya. Bahkan dari hasil kultivasinya itu, ia berhasil mencapai tahap kedua kondensasi cakra dan membuka meridian warisan. Dari sini Lu Hao akhirnya mengerti, teknik transformasi 9 naga ternyata hanya bisa berguna jika penggunanya sudah berhasil membangkitkan naga ilahi. Melakukan kultivasi dengan meridian warisan itu kecepatannya sama dengan orang yang memiliki 5 meridian biasa. Setelah Lu Hao memulihkan 3 meridian biasa yang tersisa, kecepatan kultivasinya akan melebihi seorang jenius yang memiliki 8 meridian. Dengan pencapaiannya saat ini, Lu Hao yakin sebentar lagi Lu Tianyun akan ia kalahkan, yang mana orang itu sekarang berada di tahap ke-6 kondensasi cakra. Malam harinya di dalam hutan yang gelap, muncul seekor monster serigala biru, di mana menurut Lu Hao, monster ini berada di tahap kedua, namun bisa melawan seorang ahli bela diri yang ada di tahap ketiga. Lu Hao sempat ragu, apakah ia bisa mengalahkan monster ini hanya dengan level tahap kedua kondensasi cakra, namun karena penasaran, akhirnya ia tetap melawan serigala tersebut. Pertarungan sengit sempat terjadi, tapi pada akhirnya, Lu Hao bisa menebas monster itu, dan ia cukup terkejut, karena ternyata bisa mengalahkannya. Meskipun berhasil menang, ia mendapatkan banyak luka cakar di tubuh, dan menurutnya, efek dari kekuatan naga ilahi sangat berpengaruh besar. Setelah itu, Lu Hao berniat mencari Demon Core milik sang monster serigala, karena sebuah Demon Core bisa membuat seorang ahli bela diri menjadi tambah kuat.
Jadi, bisa dibilang benda ini cukup berharga. Di situ Lucia tiba-tiba muncul, dan ia ingin sekali mengalahkan Lu Hao. Bahkan ia lebih baik tidak kembali ke klan utama daripada harus menyerah. Lu Hao sebenarnya cukup terkejut. Bagaimana bisa orang tersebut kembali pulih dengan cepat, padahal sebelumnya ia sudah menghancurkan biji kultivasi milik Lucia. Ternyata setelah bijinya hancur, pemimpin klan utama mengirim seorang ahli yang berada di Realm Secret ke kota Tiankui untuk menyelamatkan dan memulihkan Lucia. Dengan sangat percaya diri, Lucia yakin hari ini ia akan mengalahkan Lu Hao sampai orang itu tidak bisa berdiri lagi. Lucia menyuruh para pengawalnya untuk menyerang, bahkan ia menjanjikan hadiah yang cukup besar bagi mereka yang bisa mengalahkan Lu Hao. Namun ternyata orang-orang itu sangat takut, apalagi setelah mereka melihat Lu Hao bisa mengalahkan monster serigala biru. Lucia merasa sangat marah, dan ia menghajar salah satu pengawalnya, karena menurutnya, Lu Hao tidak mungkin bisa mengalahkan monster serigala biru. Ia kemudian langsung menyerang dengan kekuatan telapak tangan, namun Lu Hao dari bawah merasa santai, bahkan ia menganggap anak buah Lucia lebih bijak daripada tuanya sendiri. Cakra mereka berdua lalu berbenturan dan menciptakan ledakan besar. Namun dengan kekuatan naga ilahi, kekuatan milik Lu Hao bisa menembus jurus telapak tangan Lucia, dan pada akhirnya Lucia harus tumbang dengan sekali serangan. Para pengawalnya sangat bingung karena tuan mereka kembali kalah, dan di situ Lu Hao sangat senang, karena meskipun mereka sama-sama menggunakan teknik telapak penghancur gunung, namun berkat kekuatan naga ilahi, perbedaan kekuatan mereka berdua menjadi sangat jauh. Lu Hao bergerak mendekati Lucia sambil berkata, "Kemarin aku telah mengampunimu, tapi sekarang kau malah datang sendiri untuk menyetorkan nyawa." Dengan wajah ketakutan, Lucia memohon ampun, namun Lu Hao sudah tidak peduli lagi, dan ia menginjak saudara jauhnya itu dengan sangat keras. Para pengawalnya langsung bersujud meminta ampun, katanya mereka dipaksa oleh tuan muda Lucia, dan tidak ada maksud sedikitpun untuk ikut campur. Lu Hao akan memberikan satu kesempatan, tapi mereka harus memberitahunya tentang rencana si ahli Realm Secret yang sudah menyelamatkan Lucia. Setelah para pengawal itu membocorkan sedikit informasinya, Lu Hao menyuruh mereka untuk segera pergi, di mana ternyata klan utama keluarga Lu menemukan sebuah wilayah yang cukup luas, yang cukup untuk ditinggali ratusan ribu orang. Mereka bahkan mengirim seorang ahli dari keluarga cabang untuk pergi ke kota Tiankui, di mana tujuannya adalah mencari kedua orang tua Lu Hao, serta mencegah dirinya kembali masuk ke dalam keluarga utama. Tapi, ada sesuatu yang cukup janggal, kenapa mereka mencari keberadaan orang tuanya yang sudah meninggal, padahal dari informasi yang diketahui oleh Lu Hao, orang tuanya sudah tewas karena serangan monster ketika menjalankan sebuah misi. Seorang ahli yang berada di level Realm Secret, dianggap sebagai seorang ahli bela diri terbaik di Kekaisaran. Saat ini, Lu Hao cukup khawatir, artinya ia sedang diburu oleh orang yang sangat kuat, bahkan membayangkannya saja sudah bikin perasaan tidak enak. Tapi karena ini ada hubungannya dengan misteri kematian orang tuanya, Lu Hao berencana untuk menyelidikinya lebih dalam. Keesokan harinya ia menyusup ke aula terbuka keluarga Lu, di mana Lu Hao bisa mendengar murid-murid keluarga utama sedang menghinanya dengan sebutan sampah. Namun salah satu dari mereka yang bernama Lu Su tidak sepakat dengan murid lain. Melihat wanita muda itu, Lu Hao tentu saja mengenalinya, tapi ia tidak yakin apakah Lu Su masih mengingat dirinya. Beberapa tahun yang lalu, Lu Hao adalah satu-satunya murid cabang utama yang belum membangkitkan Meridian, di mana Lu Su adalah satu-satunya orang yang mau bermain dengan dirinya. Di situ Luzan berkata, dulu ayahnya Lu Hao pernah ditipu oleh seseorang yang bernama Songshi. Untuk membangkitkan Meridian Lu Hao saat berumur 6 tahun, ayahnya memohon kepada Songshi untuk memberikannya air tetesan roh naga suci, yang mana ternyata air tersebut palsu. Setelah itu ayah Lu Hao bertarung melawan Lu Songshi, namun ia harus kalah karena Songshi membawa saudara-saudaranya untuk membantu. Ayah Lu Hao terjebak dan terluka parah, di mana setelah itu, ia dikeluarkan dari keluarga cabang utama, dan sekarang Lu Hao juga menjadi buronan. Lu Su meminta Luzan dan Lu untuk berhenti membicarakan sebuah omong kosong, karena menurutnya, kebenaran tentang keluarga Lu Hao akan segera terungkap, dan ia akan menghabisi para penindas ini dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu pun, Lu Hao merasa sangat marah,
karena sepertinya seorang ahli telah menyakiti ayahnya, dan yang menyuruh Lucia untuk mengejarnya pasti adalah Songshi dari cabang utama. Lu Hao bertekad untuk menjadi lebih kuat. Ia ingin balas dendam kepada keluarga Songshi yang telah menghancurkan keluarganya. Satu bulan kemudian, Lu Hao berkunjung ke pasar ahli bela diri yang ada di luar kota Tiankui. Saat itu ia telah mencapai bentuk sempurna dari transformasi 9 naga setelah menggunakan Demon Core Monster Iblis. Ia masih heran, katanya akan muncul sebuah teknik baru jika seseorang telah menguasai secara penuh transformasi 9 naga, namun sampai sekarang, ia belum mendapatkannya. Di depannya ada orang-orang dari sekte Xuanjian yang sedang mempromosikan kepada warga sekitar agar ikut bergabung. Sekte Xuanjian merupakan sekte kuat yang ada di wilayah timur dan merupakan sekte idaman banyak orang. Jika Lu Hao bisa bergabung, ia bisa bertemu lagi dengan Di, yang mana Lu Hao ingin sekali membalas kebaikan wanita itu. Tiba-tiba dari arah belakang, ada segerombolan orang yang mengajak Lu Hao bergabung ke dalam kelompoknya, untuk mendaftar ke sekte Xuanjian, karena proses pendaftarannya memerlukan 5 orang dalam satu tim. Lu Hao berpura-pura ragu, dengan mengatakan dirinya masih berada di tahap 2 kondensasi cakra, yang mana itu mungkin bisa membebani tim tersebut. Tapi mereka tidak masalah dengan hal itu, padahal di beberapa kesempatan, Lu Hao selalu ditolak untuk bergabung jika ia mengatakan masih berada di tahap 2. Malam harinya mereka membuat api unggun untuk beristirahat, namun Lu Hao merasa sedikit curiga dengan 2 orang yang akan membagikan makanan. Ternyata kecurigaan itu memang benar, di mana 2 orang laki-laki tadi ternyata mengambil sebuah pedang dan berniat menghabisi salah satu anggota yang kemungkinan dia juga diajak untuk bergabung. Tuntungnya dia berhasil menghindar, di mana menurut kedua orang itu pria tersebut adalah seorang buronan berhadiah tinggi. Pria ini bernama Guken, dan ia meminta Lu Hao untuk segera pergi, karena masalah ini tidak ada hubungan dengannya. Tiba-tiba kedua penjahat itu mengeluarkan rantai yang dibalut cakra, untuk menahan gerakan Guken yang sangat lincah. Ketika mereka menyerang, Lu Hao tidak bisa hanya berdiam diri saja, karena ia juga bisa dikatakan adalah korban penipuan orang-orang ini. Melihat sikap Guken yang menyuruhnya pergi, menurutnya orang tersebut adalah orang baik, dan ia layak untuk diselamatkan. Lu Hao masuk ke mode serius, di mana kedua penjahat itu juga sekarang akan menjadikan Lu Hao sebagai target, dan mereka pun langsung maju untuk menyerang. Guken memperingatkan Lu Hao untuk berhati-hati, karena lawannya berada di tahap keempat kondensasi cakra, sedangkan Lu Hao ada di tahap kedua. Namun tentu saja hal itu tidak menjadi masalah, karena dengan menggabungkan meridian warisan dan kekuatan naga ilahi, ia bisa dengan mudah mengalahkan kedua penjahat itu. Guken sangat terkejut, bagaimana mungkin orang yang berada di tahap kedua bisa mengalahkan 2 orang sekaligus yang berada di tahap keempat. Kemudian datang si perempuan yang baru saja kembali setelah mencari kayu, dan ia meminta agar orang yang baru ia rekrut tidak membunuhnya. Lu Hao mencoba menenangkannya dengan berkata, "Tidak perlu khawatir, penjahatnya sudah dikalahkan, dan aku tidak akan menyakitimu." Namun ternyata wanita tersebut cuma berpura-pura, di mana ia langsung menebas Lu Hao dengan menggunakan pedang yang ia sembunyikan di bagian belakang. Melihat kedua rekannya berhasil dibunuh, si wanita merasa kalau orang ini pasti bukanlah orang biasa. Lu Hao baru sadar kalau wanita tersebut ternyata berada di tahap ke-6 kondensasi cakra, di mana artinya ia jauh lebih kuat dari laki-laki tadi. Wanita itu menyerang dengan sangat brutal, bahkan Lu Hao sampai terpojok dan terluka cukup parah. Ketika wanita tersebut akan menghabisinya, tiba-tiba dari dalam tubuh Lu Hao muncul sebuah teknik baru, dan teknik tersebut bernama Tinju Naga. Ia langsung menggunakannya untuk menyerang si wanita, yang mana hanya dengan sekali pukul, musuhnya itu terlempar sangat jauh, hingga membuatnya langsung tewas. Guken kembali dibuat heran, bagaimana orang ini bisa mengalahkan musuhnya yang berada di tahap ke-6, padahal harusnya itu sesuatu yang mustahil. Lu Hao merasa sangat beruntung karena skill tersebut muncul di waktu yang pas, dan meskipun sangat kuat, namun efek samping dari penggunaan jurus tersebut ternyata membuat badannya menjadi sangat lemas. Setelah itu, mereka berdua berkenalan, di mana Lu Hao bertanya, kenapa Guken menjadi seorang buronan? Guken menjawab,
Sesuatu terjadi pada keluargaku, dan keluargaku lah yang memasang harga buronan itu. Karena merasa senasib, Lu Hao dan Guken memutuskan untuk menjadi saudara, dan mereka akan masuk ke sekte Xuanjian bersama-sama. Tiga hari kemudian, ujian tahap pertama akhirnya dimulai, di mana setiap peserta akan diseleksi berdasarkan jumlah meridian dan kelasnya. Setelah pemeriksaan, Guken memiliki 6 meridian dan masuk dalam peringkat tinggi, sedangkan Lu Hao cuma memiliki 3 meridian dan masuk ke dalam peringkat rendah. Beberapa orang yang mendengar percakapan mereka langsung menghina Lu Hao. Menurut mereka orang lemah seperti ini tidak layak untuk mengikuti ujian seleksi. Namun tentu saja Lu Hao tidak menggubrisnya, karena ia mempunyai kekuatan tersembunyi, yaitu meridian warisan yang bisa membuatnya jauh lebih kuat. Semua peserta yang lolos kemudian berkumpul di lapangan, dan panitia menjelaskan aturan seleksi tahap kedua. Dari 6.000 peserta yang lolos tahap pertama, mereka akan memperebutkan 1.000 landasan tinggi dalam waktu setengah jam, di mana bisa dibilang persaingannya akan jadi sangat ketat. Ketika ujian dimulai, para peserta langsung berlari ke arah landasan tinggi, dan saling menyerang untuk mengamankan posisi. Guken mendapat serangan yang cukup banyak dari peserta lain, dan setengah jam kemudian, ia berhasil mengamankan tempat dengan mengalahkan 9 orang. Namun di situ, Lu Hao ternyata bisa mengalahkan 50 orang lebih, dan ia berkata, "Apakah aku dianggap lemah dan pantas dirundung karena hanya berada di tahap kedua kondensasi cakra?" Guken tentu saja tidak habis pikir, bagaimana orang itu bisa melakukannya. Ketika waktu selesai, mereka harus langsung melakukan ujian seleksi tahap ketiga. Di tahap ini, peserta yang akan digugurkan adalah 500 orang, dan mereka harus menahan panasnya gelombang api jika ingin lolos. Padahal baru saja dimulai, para peserta langsung banyak yang tidak tahan, dan Guken sempat mengkhawatirkan kondisi Lu Hao. Namun ternyata orang itu terlihat tidak kepanasan sedikit pun, dan itu tentu saja membuat Guken kembali terheran-heran. Setengah jam kemudian, ujian tahap ketiga akhirnya selesai, dan selama ujian berlangsung, Lu Hao tidak merasakan kesulitan yang berarti, berkat kekuatan dari transformasi 9 naga. Dan singkat cerita, ia berhasil masuk ke dalam sekte Xuanjian. Semua peserta yang lolos langsung dibawa menggunakan kapal terbang, karena lokasi sekte ini memang berada di tempat yang sangat tinggi, dan Lu Hao merasa sangat kagum. Ternyata tempat ini sangatlah besar. Meskipun berhasil lolos, murid di sekte ini dibagi menjadi 2, ada yang disebut murid luar, dan ada yang disebut murid dalam. Karena hanya memiliki 3 meridian, Lu Hao termasuk murid luar, di mana ia bertekad untuk bisa menjadi murid dalam, karena 3 bulan lagi akan ada penilaian dari para tetua sekte, yang akan memilih beberapa murid potensial untuk dimasukkan menjadi murid dalam. Setelah itu, Lu Hao diberi pil kondensasi cakra dari sekte, kemudian ia langsung pergi menuju kamar barunya. Di dalam kamar tersebut ternyata sudah ada murid lain yang sedang ketakutan, karena ia mengira Lu Hao datang ke kamarnya untuk merebut pil kondensasi cakra. Pagi harinya, terdengar suara keributan di luar, bahkan Lu Hao merasa terganggu karena saking berisiknya. Ketika ia bertanya kepada salah satu murid, katanya ada seorang senior bernama Wu Neng, melakukan pemalakan kepada murid baru. Wu Neng adalah senior murid luar paling berpengaruh, dan katanya, setiap tahun ia selalu merampas pil kondensasi cakra dari para murid baru. Namun di tahun sekarang, ada murid yang tidak mau memberikannya dan terjadilah keributan ini. Melihat hal itu pun Lu Hao sadar, kalau orang yang sedang dihajar itu adalah murid yang kemarin ketakutan. Lu Hao langsung menghampiri Wu Neng, memintanya untuk tidak merampas pil cakra, karena itu melanggar aturan. Wu Neng menjelaskan, bertahan hidup juga termasuk bagian dari aturan sekte, dan sebagai senior yang sombong, tentu Wu Neng menantangnya untuk bertarung. Lu Hao menghajar tangan Wu Neng menggunakan jurusnya, di mana para murid yang lain cukup terkejut, karena ada orang baru yang berani memukul senior Wu Neng sampai terluka. Rekan-rekan Wu Neng menyalahkan Lu Hao yang telah melukai bosnya, namun Lu Hao dengan santai menjelaskan, kalau itu juga bagian dari cara bertahan hidupnya, sesuai apa yang dikatakan Wu Neng tadi. Karena tidak terima, Wu Neng yang berada di tahap kelima langsung maju untuk menyerang, di mana itu membuat para murid jadi khawatir, karena beberapa waktu yang lalu, ada seorang murid yang memprovokasi Wu Neng, dan ia berakhir dengan lumpuh.
Lu Hao kemudian menggunakan jurus barunya yaitu Tinju Naga, di mana itu berhasil menghempaskan Wu Neng, bahkan menghancurkan tangannya. Wu Neng yang masih sadar, menyuruh rekan-rekannya untuk menghajar Lu Hao, bahkan ia memerintahkan mereka untuk membuat orang baru ini lumpuh total. Namun tentu saja Lu Hao tidak merasa kesulitan menghadapi orang-orang ini, bahkan hal itu membuat Wu Neng merasa tidak percaya kalau murid baru tersebut ternyata sangatlah kuat. Lu Hao meminta Wu Neng untuk segera mengembalikan pil kondensasi cakra milik semua murid baru yang sudah ia rampas, dan Lu Hao juga meminta Wu Neng untuk menyerahkan pil kondensasi miliknya. Namun orang itu menolak, bahkan kembali menyerang, yang mana Lu Hao langsung menghajar salah satu kaki Wu Neng sampai patah. Jika Wu Neng masih tetap menolak untuk memberikan semua pil tersebut, ia akan menghancurkan kaki Wu Neng yang satunya lagi. Bukannya menyerah, Wu Neng hanya bersedia memberikan setengahnya saja, dan Lu Hao langsung mematahkan kaki Wu Neng yang satunya. Ia merasa heran, kenapa di saat genting seperti ini, senior Wu Neng masih kepikiran tentang melakukan penawaran. Akhirnya Wu Neng bersedia memberikan semuanya, di mana seluruh tubuhnya sekarang sudah patah, dan ia tidak berani lagi untuk mendekati Lu Hao. Sore harinya, semua pil kondensasi dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, dan Lu Hao dianggap sebagai pahlawan oleh murid-murid baru. Anak bernama Zimo yang tadi dihajar oleh Wu Neng, sangat kagum dengan Lu Hao, karena Lu Hao berani melawan perundungan, sedangkan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai sekarang, dirinya ingin menjadi kuat seperti Lu Hao, karena tujuannya mempelajari bela diri adalah untuk melawan ketidakadilan dengan gagah, serta melindungi keluarganya. Zimo kemudian memperkenalkan diri dan berterima kasih. Ia juga meminta maaf karena kemarin telah salah paham kepada Lu Hao. Saat itu Zimo benar-benar mengira kalau Lu Hao akan mengambil pil cakranya, karena menurut Zimo, benda itu sangatlah berharga. Lu Hao dengan senang hati memaafkan, dan mulai saat ini, Lu Hao menganggapnya sebagai saudara. Malam harinya di ruang kedisiplinan murid luar, Wu Neng menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada seniornya yang bernama Huang Hong. Ia meminta tolong kepada orang itu untuk menghajar seorang murid baru yang bernama Lu Hao, namun Huang Hong dan rekannya yang bernama Huang Li menyebut Wu Neng sebagai sampah karena kalah dari seseorang cuma karena pil kondensasi cakra. Huang Hong sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah juniornya karena ia adalah anggota murid dalam. Akan tetapi, ia akan melakukan sesuatu kepada Lu Hao, di mana 1 bulan lagi, para murid baru ada misi berpetualang keluar, dan Huang Hong akan berpura-pura menjadi senior pendampingnya Lu Hao. 1 bulan kemudian, Lu Hao sedang berkultivasi sambil memikirkan kegiatan esok hari, di mana para murid baru akan berpetualang dan bisa bersaing dengan murid dalam untuk masalah penilaian. Dengan bantuan pil kondensasi yang ia ambil dari Wu Neng, Lu Hao berhasil menembus tahap ketiga kondensasi cakra, di mana ia sekarang bisa memperbaiki 4 meridian dasarnya. Untuk menguji hasil kultivasinya, Lu Hao mencoba menghancurkan sebuah batu besar, di mana dulu ia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan batu tersebut. Hanya dengan mengeluarkan setengah kekuatannya saja, sekarang Lu Hao berhasil menghancurkan batu besar, di mana artinya kekuatannya sudah meningkat 2 kali lipat daripada sebulan yang lalu. Lu Hao juga merasa, sepertinya ia sekarang bisa menggunakan kekuatan Tinju Naga tanpa harus kehabisan cakra lagi. Keesokan harinya, acara pun dimulai. Lu Hao dipanggil berkali-kali oleh seseorang di atas kapal, di mana ternyata itu adalah Huang Hong yang bertugas menjadi kaptennya hari ini. Melihat kedua seniornya yang sangat ketus, Lu Hao merasa seniornya ini seperti punya dendam ke dirinya, padahal mereka baru saja bertemu. 1 hari kemudian, mereka sampai di sebuah area terlarang Yaoguang untuk berlatih, dan katanya, tempat ini akan sangat berbahaya bagi anak-anak baru. Panitia kemudian memberikan misi kepada murid pemula, di mana mereka diperintahkan untuk mendapatkan 3 buah kristal monster level 3, yang mana jika mereka berhasil, maka diperbolehkan mengikuti penilaian murid dalam dan luar. Latihan ini akan berlangsung selama 5 hari, dan mereka semua harus segera kembali ke kapal sebelum ayam berkokok di hari kelima. Untuk Lu Hao sendiri, ia akan ditemani oleh Huang Hong dan Huang Li dalam pencarian kristal monster, karena Lu Hao dianggap level kultivasinya paling rendah. Sebelum turun dari kapal, Lu Hao sebenarnya sedikit curiga kenapa tim yang lain bergerak bersama-sama sedangkan ia malah dipisah. Ia juga mendengar, Wu Neng memiliki koneksi dengan murid dalam. Jangan-jangan seniornya ini memang berencana untuk balas dendam. Semakin jauh mereka bergerak ke dalam hutan,
Lu Hao jadi tambah curiga karena misi mereka adalah mencari kristal monster. Tapi kenapa senior Huang malah membawanya ke pusat wilayah yang paling berbahaya? Sebelum datang ke tempat ini, Lu Hao sudah membaca buku dan mengetahui kalau di area pusat ada banyak monster dengan level tinggi. Monster level 1 saja bisa dibilang setara dengan manusia dengan tahap 2 kondensasi cakra. Jadi, tempat ini memang layak disebut sebagai area terlarang. Lu Hao mencoba memberitahu kepada senior Huang Hong kalau sekarang mereka menuju ke tempat yang sangat berbahaya, di mana seorang ahli dengan level cakra tertinggi belum tentu bisa mengalahkan monster di sana. Huang Hong kemudian berhenti dan berkata kalau ia akan menghabisi Lu Hao di tempat ini dan tidak akan ada orang yang tahu. Lu Hao sudah menduga kalau seniornya adalah komplotan Wu Neng, di mana saat itu, senior Huang Li langsung mengeluarkan pedangnya dan menyerang dengan sangat cepat. Lu Hao sangat percaya diri bisa mengalahkan orang ini, karena seseorang dengan tahap 6 kondensasi biasa tidak akan bisa mengalahkannya. Lu Hao menangkis serangan Huang Li menggunakan jurus tinju naga, di mana pedang seniornya itu langsung hancur, dan Huang Li terlempar sangat jauh. Akhirnya Huang Hong menjadi panik, karena tidak menduga seseorang dengan level yang lebih rendah bisa mengalahkan Huang Li dengan sangat mudah. Namun Lu Hao langsung berlari menuju kapal, karena berdasarkan info yang ia dengar, senior Huang Hong berada di level True Chakra. Jadi agak sulit untuk melawannya, dan lebih baik ia menghindari kondisi yang berbahaya. Tentu saja Huang Hong tidak akan membiarkan mangsanya lari, apalagi anak buahnya baru saja dikalahkan. Lu Hao merasa situasinya akan rumit jika ia bertarung secara langsung dengan orang tersebut. Akhirnya Lu Hao melukai tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan sedikit darah, kemudian berlari ke arah pusat area terlarang. Melihat hal itu, Huang Hong mengira Lu Hao berniat untuk bunuh diri karena saking takutnya untuk bertarung. Di situ tiba-tiba muncul ular piton Huayan, dan Lu Hao ditelan oleh ular tersebut. Dengan kejadian ini, Huang Hong menjadi sangat senang, karena kematian Lu Hao sangat sempurna dan anak itu tidak akan bisa selamat. Beberapa waktu kemudian, Lu Hao yang berada di dalam perut ular piton ternyata masih hidup. Sebelum menjelajah ke tempat ini, ia sempat mempelajari monster ganas yang ada di area terlarang Yaoguang dari sebuah buku. Di dalam buku diceritakan bahwa darah adalah penarik perhatian ular piton Huayan. Itulah mengapa tadi Lu Hao sengaja melukai dirinya agar ia bisa kabur dari senior Huang dengan cara masuk ke dalam perut ular ini, karena selama ia sengaja masuk ke dalam kerongkongannya, piton Huayan tidak akan menggigitnya sampai mati. Tapi Lu Hao juga tidak bisa terlalu lama berada di sini, karena cairan asam piton Huayan bisa menghancurkan manusia hanya dalam waktu 30 menit. Ia mencabut pedangnya dan membelah ular tersebut agar bisa keluar dengan selamat. Tidak hanya berhasil keluar dengan selamat, Lu Hao juga mendapatkan kristal monster tingkat keempat yang bisa dibilang sangat langka. Seluruh tubuh ular piton ini mengandung banyak sekali harta karun. Jadi Lu Hao merasa sangat beruntung dan harus mencari tempat untuk menyembunyikan mayatnya. Ketika ia berkeliling, tiba-tiba Lu Hao merasakan ada aura atau udara dingin yang melewatinya, dan ia pun mencoba mencari tahu di mana sumber udara dingin tersebut. Setelah dilihat-lihat, sepertinya itu berasal dari sebuah gua yang merupakan sarang ular piton Huayan. Namun tiba-tiba sekawanan monster gorila langit kemudian datang, dan mencoba menyerang Lu Hao secara brutal. Sebenarnya monster gorila langit tidak sekuat ular piton Huayan, tapi jika mereka menyerang secara berkelompok, hal itu akan sangat merepotkan. Karena tidak ada jalan keluar lain, akhirnya Lu Hao masuk ke dalam gua sarang piton, sebelum pukulan gorila itu hampir mengenai dirinya. Lu Hao pikir ia sudah aman, namun tanah yang ia pijak saat itu kemudian runtuh, dan membuatnya terperosok jauh ke dalam bawah tanah. Ketika ia terbangun, Lu Hao sangat terkejut karena dirinya memegang tengkorak manusia, namun ternyata jumlah tengkorak di tempat itu sangat banyak. Bahkan Lu Hao sempat menduga-duga, apakah tempat ini dulunya adalah medan perang. Ketika ia melihat pedang yang tertancap di salah satu mayat, di situ tertulis Tanah Suci Yaoguang, yang mana menurut legenda, di zaman dahulu ada 7 tanah suci yang ada di dataran ini. Di zaman itu, Tanah Suci sangatlah makmur, dan jumlah orang yang kuat sangat melimpah. Akan tetapi sebuah malapetaka menimpa seluruh dataran, hingga membuat ke-7 tanah suci langsung tumbang, dan hari ini tempat-tempat tersebut berubah menjadi sarang monster ganas yang berbahaya.
Meskipun berbahaya, tapi tempat ini menyimpan berbagai warisan legendaris yang diinginkan oleh orang di seluruh dunia. Ketika Lu Hao mengintip ke sebuah celah, ia sangat terkejut karena di depannya ada kumpulan batu vena bumi yang jumlahnya sangat banyak. Semua orang tahu kalau batu vena bumi lebih berharga dibandingkan batu kristal monster, karena batu vena bumi terbentuk dari pemadatan energi yang sangat murni dan alami. Selain itu, batu vena bumi tidak hanya digunakan untuk memperkuat kultivasi, tapi juga bisa untuk meningkatkan kualitas alkemi dan penyempurnaan senjata. Sayangnya, saat ini Lu Hao tidak memiliki wadah penyimpanan, jadi prioritasnya sekarang adalah bisa keluar dengan selamat dari area terlarang. Ketika ia masuk ke sebuah celah yang lebih dalam, Lu Hao kembali terkejut karena ruangan itu dipenuhi batu kristal yang di dalamnya seperti ada wajah seseorang. Bahkan ia berpikir tempat ini adalah kuburan tanah suci yang tersisa. Salah satu kristal itu menunjukkan seorang wanita yang sangat cantik, dan kalau dilihat dengan teliti, wanita ini mempunyai kuping lancip seperti orang-orang yang berasal dari dunia lain. Di samping kristal wanita itu, ada sebuah benda mirip cermin, di mana saat Lu Hao akan mengambilnya, cermin tersebut mengeluarkan cahaya dan menyedot Lu Hao ke dalamnya. Lu Hao ternyata masuk ke dimensi lain, dan di situ ia mendengar suara seseorang berbicara. Akhirnya setelah 10.000 tahun berlalu, ada seseorang yang menemukannya. Ternyata yang berbicara adalah wanita yang Lu Hao lihat ada di dalam kristal. Wanita itu menjelaskan, saat malapetaka menghapuskan seluruh dataran, ia mengira warisan sekte Yaoguang akan terhenti. Namun, karena Lu Hao adalah orang yang memasuki cermin Yaoguang, ia akan mendapatkan teknik pengendalian cermin suci dan teknik bertempur Yaoguang. Tanpa menjelaskan lebih detail, wanita itu langsung memasukkan teknik tersebut, dan Lu Hao merasa tubuhnya seperti akan meledak. Namun setelah itu, ia merasakan adanya pengetahuan dalam jumlah besar masuk ke dalam kepalanya. Bahkan ia sekarang mengetahui, cermin Yaoguang adalah salah satu dari 7 artefak agung dataran Xuanxi, di mana cermin ini bisa mengumpulkan energi spiritual. Dan jika seseorang berkultivasi di dalam cermin, akan 2 kali jauh lebih efisien daripada metode biasa. Sekarang Lu Hao juga langsung bisa menguasai teknik terkuat tanah suci Yaoguang, yaitu teknik tempur cakra. Teknik tempur ini memiliki 9 lapisan. Setiap lapisan akan menaikkan kemampuan bertempur sampai 9 kali lipat, namun konsumsi cakra dari teknik ini sangatlah besar. Tapi hal itu bisa dibantu dengan menggunakan batu vena bumi yang mengandung energi tinggi. Namun efek penggandaan kekuatan teknik ini bergantung dengan jumlah batu permata yang ada di cermin. Dari ke-9 batu yang ada, saat ini hanya ada 1 buah yang menyala. Itu artinya, Lu Hao hanya bisa menggandakan kekuatannya sebanyak 2 kali saja untuk sekarang. Untuk bisa menggandakan lebih banyak, ia harus memperbaiki batu permata lain yang rusak. Lu Hao kemudian berterima kasih atas kekuatan yang diberikan. Namun menurut wanita itu, Lu Hao tidak perlu berterima kasih. Tapi, ia harus merahasiakan tempat ini dari orang-orang. Setelah ia diberitahu cara untuk keluar dari dimensi ini, Lu Hao langsung pamit, dan ia berpikir untuk membawa pulang semua batu vena bumi yang ada, karena sekarang ia memiliki cermin Yaoguang yang bisa menyimpan banyak benda di dalamnya. 1 jam kemudian, semua batu vena bumi telah berhasil dibawa ke dunia cermin, di mana Lu Hao merasa sangat senang. Karena dengan semua batu ini, ia bisa menjadi kaya raya. Dan meskipun ia juga akan menggunakannya untuk teknik bertempur, batu ini sepertinya tidak akan habis, karena jumlahnya memang sangat banyak. 4 hari kemudian, Lu Hao baru bisa keluar dari gua itu, meskipun telah dibantu oleh peri. Dan di situ, gerombolan gorila langit sudah menunggunya untuk bertarung. Bahkan mereka mengerumuni Lu Hao untuk mengintimidasinya. Tapi karena Lu Hao tidak lari, gorila-gorila ini pun bingung, kenapa orang ini tidak takut lagi kepada mereka. Lu Hao berbicara kepada para gorila itu, 3 hari yang lalu aku memang mangsa kalian, tapi sekarang aku adalah pemburunya. Merasa ditantang oleh manusia, para gorila itu langsung menyerang. Dan di situ Lu Hao ingin mencoba kekuatan dari teknik bertempur Yaoguang yang digabungkan dengan tinju naga. Dengan sekali pukulan, beberapa ekor gorila langsung tumbang. Namun setelah menggunakannya, Lu Hao merasa cukup kecewa, karena ternyata sekali pukulan saja menghabiskan batu vena bumi, yang setara dengan puluhan ribu emas. Namun untuk bisa mengalahkan gorila-gorila ini dengan cepat, ia tidak punya pilihan lain. Akhirnya Lu Hao mengejar monster-monster ini, kemudian mengalahkannya yang tentu saja menghabiskan lebih banyak batu vena.
Ia kemudian mengambil batu kristal dari monster gorila ini untuk diserahkan kepada tetua sekte Xuanjian, karena misi murid pemula di tempat ini adalah mengumpulkan batu kristal monster level 3. Saat itu di depan kapal, panitia meminta setiap ketua tim untuk melaporkan bagaimana hasil perburuan mereka. Di situ Huang Hong melaporkan bahwa ada satu anggotanya yang gugur, yaitu murid Lu Hao, karena katanya ia tidak mau mendengarkan arahan dan masuk ke pusat area terlarang. Beberapa murid yang mendengarnya pun langsung terkejut, karena pusat area terlarang memang sangat berbahaya dan perbuatan dari murid baru tersebut sangat konyol. Tetua sekte merasa sedih atas apa yang terjadi, namun kehilangan nyawa dalam pelatihan ini memang sudah menjadi resiko. Ia kemudian meminta seluruh murid untuk segera masuk ke dalam kapal. Sebelum mereka pergi, Lu Hao muncul dari belakang dan melaporkan jika ia ditinggal oleh senior Huang Hong di pusat area terlarang, dan senior memberikan laporan bohong. Dengan muka yang panik, Huang Hong lalu bertanya, "Kenapa kau masih hidup, padahal aku melihatmu dimakan oleh monster ular piton yang sangat besar?" Lu Hao menjawabnya dengan berbisik, "Semakin engkau ingin aku mati, semakin besar pula keinginanku untuk hidup." Huang Hong merasa kesal karena Lu Hao dengan terang-terangan menjelaskan apa yang terjadi, di mana jika mereka kembali ke sekte, akan menjadi masalah besar untuk Huang Hong. Tetua sekte merasa bersyukur karena Lu Hao telah kembali, namun ia juga harus melaporkan hasil perburuan kristal, di mana yang membawa kristal kurang dari 3 buah, tidak diizinkan untuk mengikuti penilaian murid luar dan dalam. Huang Hong merasa sedikit senang karena ia mengira Lu Hao tidak akan bisa membawa satupun kristal meskipun berhasil selamat. Dengan begitu, Lu Hao tidak akan bisa mengikuti penilaian dan ia masih punya kesempatan untuk menyingkirkannya. Dengan percaya diri, Lu Hao menunjukkan 20 buah kristal monster level 3 yang berhasil ia dapatkan, dan tentu saja para peserta lain sangat terkejut. Huang Hong mempertanyakan kebenaran tentang cara Lu Hao mendapatkan semua kristal itu. Tetua sekte juga bertanya, apakah Lu Hao berbuat curang? Karena murid terkuat yang ada di sini cuma bisa mengumpulkan 5 buah saja, kenapa ia bisa mendapatkan sampai 20? Lu Hao berpura-pura menjelaskan bahwa saudara Huang telah melindungi dan membuatnya bisa kabur dari para monster, di mana saat itulah ia mendapatkan kristal-kristal tersebut. Jadi menurut Lu Hao, semua ini berkat pengorbanan senior Huang yang sangat baik. Huang Hong tentu saja tidak bisa membantahnya agar bisa selamat dari tuduhan. Sambil menangis haru, tetua sekte akhirnya memutuskan bahwa Lu Hao adalah pemenang dalam latihan kali ini. Ia kemudian berterima kasih, dan semua orang memuji Lu Hao atas kerja kerasnya. Ketika Lu Hao kembali ke sekte pedang sakti, ia kepikiran tentang keadaan Zimo yang katanya ingin tetap tinggal di sekte untuk berkultivasi. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sepertinya sedang memalak Zimo agar menyerahkan pil kondensasi cakra miliknya. Dan ternyata Wuneng kembali berulah karena ia pikir Lu Hao tidak akan kembali lagi setelah senior Huang Hong berencana menghabisinya. Ketika Wuneng akan mengeluarkan pedangnya, Lu Hao langsung memegangi tangannya dan meminta Wuneng untuk bertarung dengannya saja. Wuneng menjatuhkan pedangnya karena sangat terkejut melihat Lu Hao masih sehat dan kembali lagi ke sekte. Wuneng masih tidak percaya, padahal senior Huang telah berjanji akan menghabisi murid baru ini, yang artinya misi senior Huang telah gagal total. Lu Hao kemudian membanting Wuneng dengan sangat keras, dan menghajar semua anak buahnya yang ada di tempat tersebut. Setelah babak belur, Wuneng mengakui kalau ia sudah kalah, dan tindakannya merebut pil cakra sangatlah bodoh. Lu Hao memuji Zimo yang terlihat keren karena tidak menyerah. Namun katanya, itu semua berkat keteladanan yang dicontohkan oleh saudara Lu Hao selama ini. Wuneng sepertinya masih belum menyerah, dan ia berencana untuk balas dendam di lain hari. 10 hari kemudian, Lu Hao berhasil menembus tahap keempat kondensasi cakra berkat menyerap kristal cakra milik ular piton yang ia lakukan di dalam cermin suci Yaoguang. Selain itu, ia juga membangkitkan 2 meridian baru, dan sepertinya tanda-tanda dari meridian warisan kedua akan segera terbuka. Zimo kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian bertanya bagaimana caranya saudara Lu Hao bisa menembus tahap keempat dalam waktu singkat. Lu Hao mengatakan kalau ia hanya sedang beruntung, namun hal itu membuat Zimo menjadi termotivasi untuk mengejar level saudaranya ini. Zimo juga bercerita, beberapa hari yang lalu,
orang yang bernama Guken datang ke tempat ini, dan kabarnya ia sudah menyelidiki sekte dalam. Katanya, jika kamu berhasil lulus dalam ujian penilaian murid dalam dan luar, pastikan untuk tidak memilih Gunung Taiyun. Sekte Xuanjian memiliki 4 gunung dan 1 lembah, di mana setiap murid yang lulus menjadi murid dalam harus memilih salah satunya. Meskipun ke-4 gunung sama kuatnya, Lu Hao penasaran kenapa Guken menyuruhnya untuk tidak memilih Gunung Taiyun. Setelah ia berkeliling sekte untuk mengumpulkan informasi, ternyata ada banyak cerita menarik. Katanya, gunung lain jumlah populasinya terus bertambah, tapi Gunung Taiyun anggotanya cuma 2, yaitu sang guru yang bernama Xiang Wentian, dan muridnya yang bernama Mo Feifan. Ketika Lu Hao berada di Gunung Taiyun, ia melihat seseorang, yang kemungkinan itu adalah senior Feifan. Katanya, dulu orang ini adalah murid dari ketua sekte yang berhasil mencapai kultivasi tingkat tinggi. Sayangnya, 10 tahun lalu, kultivasinya dibuat lumpuh oleh seseorang, dan senior Feifan ditinggalkan oleh ketua sekte, kemudian pindah ke Gunung Taiyun. Lu Hao kemudian menyapanya dan menawarkan bantuan, tapi Feifan menolak, dan menyuruh Lu Hao untuk pergi menjauh. Lu Hao merasa kasihan dengan senior Feifan yang sudah cacat, makanya ia tetap memaksa untuk membantu Feifan membawa batu besar itu. Namun ternyata batu itu sangatlah berat, bahkan Lu Hao merasa sangat kesulitan, dan ia heran, bagaimana mungkin orang yang tanpa meridian satupun bisa mengangkat batu ini. Menurut Feifan, Lu Hao tidak akan bisa mengangkatnya, karena suatu hari ada seorang murid yang mencoba tapi punggungnya malah patah. Namun Lu Hao tidak akan menyerah, dan ia terus berjuang untuk bisa berteman dengan senior Feifan.